Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan FIS 104 pekan pertama. Kali ini kita akan melakukan beberapa latihan soal yang terkait dengan materi di pekan pertama. Misalkan kita memiliki table force ya atau meja gaya yang biasa kita beri beban ya. Misalkan punya beban 100 gram, maka kita akan punya gaya sekitar 1 Newton ya. Jadi ini bisa berbagai macam gaya kita kombinasikan di sini ya. Misal untuk kasus di sini adalah ada dua gaya F1 dan F2. Gaya F1 sebesar 5 Newton ya, saya gambarkan sembarang di sini. F1 5 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu horizontal. Jadi ini sudutnya 37 derajat. Kemudian ada gaya kedua F2 memiliki besar 10 Newton dan terletak pada sudut 60 derajat. Nah, pertanyaannya adalah carilah gaya resultan R dari kedua gaya tersebut. Kalau kita gunakan metode jajaran genjang atau head to tail, maka kita bisa dapat, misalkan kita letakkan F2 di ujung dari F1, kita berakhir di titik sini, maka kita tarik garis lurus, kita dapatkan vektor resultan ini. Namun untuk memperoleh besar gayanya, kita bisa melakukan metode matematis. Jadi kita uraikan gaya-gaya ke dalam komponen X dan Y ya. Jadi ada komponen sumbu Y dan sumbu X. Kita proyeksikan F1 pada sumbu X, maka kita punya F1X ya. Gaya F1 komponen pada sumbu X-nya adalah F1X atau F1 kali cos 37. Nilainya kira-kira 4. Kemudian proyeksi F1 pada sumbu Y adalah F1 sin 37. Nilainya kira-kira 3. Untuk F2 karena sudutnya 60 derajat, maka F2 cos 60 ya. Maka kita dapat 5 nilainya. Sedangkan F2 sin 60 ini Fy ya adalah 8,66. Karena kita menjumlahkan vektor, kita jumlahkan sesuai komponennya ya, maka Rx resultan sepanjang sumbu X adalah 4 tambah 5 9 Newton. Resultan pada sumbu Y adalah 3 tambah 8,66 atau 11,66 Newton. Karena vektor yang arahnya sembarang sudut ini sudah diproyeksikan pada sumbu yang saling tegak lurus yaitu X dan Y, maka untuk memperoleh resultannya X dan Y adalah saling tegak lurus, maka kita bisa gunakan Pitagoras. R sama dengan akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. 9 kuadrat tambah 11,66 kuadrat. Kita peroleh R nilainya 14,72 Newton ya. Jadi panjangnya ini kalau disetarakan dengan vektor-vektor pembentuknya adalah nilainya 14,72 Newton. Sudut yang dibentuk, kita tahu kalau F1 sudutnya 37, F2 sudutnya 60, maka sudut yang dibentuk dari resultan ini antara 37 dan 60 ya. Nah, kita hitung sudut dari vektor resultan adalah arcus tangen Ry per Rx ya, sama dengan 52,34 derajat ya. Jadi sesuai ada di antara 37 dan 60, nilainya 52,34 derajat. Pertanyaan ke B, carilah gaya ketiga F3 sehingga ketiga gaya tersebut F1, F2 dan F3 nanti ya berada pada keadaan setimbang. Artinya cincin gaya nih ya, cincin gaya terletak di tengah. Kalau ini tertarik ke satu sisi berarti tidak ada kesetimbangan, tapi kalau di tengah berarti terdapat kesetimbangan. Nah, gaya F3 kalau kita mau keseimbangan F1 dan F2 hasilnya adalah R. Gaya ketiga kalau mau menyeimbangkan berarti dia menyeimbangkan gaya R ya, gaya resultan dari 1 dan 2. Maka gaya F3 sudah pasti besarnya sama dengan R dan arahnya berkebalikan dengan vektor R ya. Maka gaya F3 penyeimbang dari R besarnya sama yaitu 14,72 Newton dan
arahnya opposite ya, in the opposite direction, atau berbanding terbalik, bukan berbanding terbalik, berlawanan arah ya, atau berbeda 180 derajat. Maka arahnya adalah 232,34 ya, di sini ya, di kuadran 3. Itulah contoh soal yang terkait dengan vektor. Saya harap contoh soal ini jelas dan kalian bisa menghadapi soal-soal seperti ini, misalkan ada di ujian ya. Kemudian terkait besaran, satuan, panjang, dan sebagainya, berapakah estimasi ukuran jagat raya seperti yang kita ketahui saat ini ya. Jadi pemahaman kita akan terus berubah tergantung peralatan observasi yang kita punya ya, teleskop yang kita punya ya. Tapi paling enggak pada saat ini kita tahu ukuran jagat raya sekitar 93 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu artinya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama setahun ya. Maka 93 miliar tahun cahaya setara dengan jarak 93 miliar tahun dikali 365,25 hari per tahun ya, tahun-tahun coret kita punya hari ya, kali 86.400 detik per hari, hari-harinya coret tinggal detik, kali 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, detik-detik coret tinggal meter. Kalau ini kalian hitung, diperoleh hasil 8,8 kali 10 pangkat 26 meter. Ya, inilah skala jagat raya yang kita ketahui. 8,8 lalu nolnya 26. Kemudian bagaimana kalau digunakan satuan lain, yaitu astronomical unit. Satu astronomical unit itu adalah jarak bumi matahari sekitar 150 juta kilometer. Maka dalam ukuran astronomi unit 8,8 kali 10 pangkat 26 meter kita bagi dengan 150 juta kilometer, tapi kita rubah dalam meter ya. Ada 150 juta kilometer per astronomical unit. Maka meter-meter coret seper AU, maka kita peroleh ukuran jagat raya kalau di dalam astronomical unit itu adalah 5,869 kali 10 pangkat 15 astronomical unit. Oke, jelas. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Sebuah pesawat terbang jenis Pilatus PC-21 ya, terbang ke arah utara dengan kecepatan konstan 225 km per jam. Ditunjukkan oleh vektor VP ini ya. Kemudian bila selama perjalanan pesawat mengalami hembusan angin ke timur ya, ini timur ya, dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam. Berapakah besar resultan kecepatan dan arah pesawat terbang? Jadi kalau ini udah jelas utara dan timur saling tegak lurus, maka untuk memperoleh resultan kita tinggal gunakan Pythagoras. VR sama dengan VP kuadrat tambah VA kuadrat. Masukkan 225 kuadrat tambah 35 kuadrat ya, maka kita peroleh kecepatan resultannya adalah 227,7 km per jam. Sedangkan sudut simpangan vektornya kita bisa lihat tangen theta sama dengan VP per VA ya. Kalau kalian cari tangannya itu 81,16. Jadi ini agak ke arah sana ya, mendekati 90 derajat. Kemudian yang B, pertanyaannya berapakah jarak yang ditempuh oleh pesawat dalam 2 jam untuk kedua kasus, yaitu kasus tanpa hembusan dan dengan hembusan angin. Tanpa hembusan angin berarti tidak ada VA, bergerak lurus saja 225 km per jam. Kalau dalam 2 jam berarti menempuh 450 km. Sedangkan kalau ada hembusan tersimpangkan, dia bergerak lebih jauh. Dalam 2 jam dia bergerak lebih jauh, yaitu 455,4 km. Ada perbedaan sebesar 5 km ya, 5,4 km. Kemudian untuk analisis dimensi, diketahui hubungan sebagai berikut. Ada suatu perumusan, ini besaran-besaran fisika tertentu ya. A sama dengan B kuadrat per C. Jika A memiliki dimensi seperti ini, M kuadrat, L pangkat min 1, T pangkat min 2,
kemudian C memiliki dimensi L pangkat min 1 T pangkat min 2, maka B memiliki dimensi apa? Kita tuliskan rumusnya A sama dengan B kuadrat kali C. Dimensi A M kuadrat L pangkat min 1 T min 2. B kuadrat B yang kita cari ya, dibagi C. C sendiri diketahui dimensinya L pangkat min 1 T pangkat min 2. Maka B kuadrat itu adalah memiliki dimensi ya, ini kali ini ya. M kuadrat L min 1 T min 2 dikali L min 1 T min 2, atau B sama dengan M L min 1 T min 2. Kalian bisa cek ya. Jawaban yang tersedia adalah jawaban D. Demikian pembahasan soal singkat yang terkait dengan pekan pertama. Saya harap jelas. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi dosen masing-masing ya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.